Quran atau Bible yang patut dipercaya. Oke. Gini bang, kalau di Al-Quran gak boleh ada istilah itu sebuah ajaran yang gak ketemu dari mana gitu loh. Semuanya harus ada jalurnya, ada sanadnya. Berbeda dengan Bible. Coba misalnya saya tanya kepada abang, siapakah penulis Kodeks Sinaiticus? Bisa nggak abang jawab? Halo, bang? Ya, Bang Arul, silakan dibuka mute-nya, Bang. Sorry. Buka lagi, Bang. Silakan, Bang. Iya, oke. Terkait dengan siapa penulis kodeks yang abang katakan tadi, saya belum pernah mencari itu. Mungkin ya, abang kan sudah sering ya, sering menjadi pembicara di Komal. Aku yakin pasti abang mencari sumber-sumber juga. Mungkin seandainya pun memang tidak ada penulisnya, uh, kodeks ini juga menurut saya kalau saya pribadi ya sebagai seorang Kristen, bagi saya landasan keimanan saya melalui dari Alkitab, kemudian saya memang mengetahui bahwa akar keimanan orang Kristen itu juga berawal dari keimanan Yahudi, itu yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi menurut saya nggak terlalu penting sih siapa penulisnya. Sama seperti tadi saya dengar siapa orang tua daripada Paulus. Apa ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan gaprul, itu aneh itu. Ya orang tuanya nggak ada kepentingannya buat keimanan orang Kristen, ya buat apa ditulis dalam Alkitab. Begitu juga Nah, dengan penulis si eh, apa tadi yang abang bilang tadi itu ya. Ya begini kira-kira bang, seperti itu. saya Ya. jelasin sedikit bang ya. Begini bang ya, jadi di dalam Islam nggak boleh yang seperti itu bang. Nggak ketemu siapa penulisnya itu. Nggak boleh yang seperti itu di Islam bang. Itu bedanya kita ya, antara Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen, nggak apa-apa. Meskipun nggak tahu penulisnya, yang penting Yesus Tuhan aja. Keimanan Kristen begitu aja. Kalau Islam nggak begitu bang. Bagaimana kemudian masalah ketuhanan lowong yang nulis manuskripnya aja gak ketemu? Apakah dia orang yang jujur? Apakah dia orang yang baik? Ataukah dia orang yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Gak ketemu nih. Maka semua yang tertuang di dalam Bible adalah tulisan orang-orang yang gak ketemu siapa penulisnya. Contoh Yohanes. Diyakini sebagai tulisan Yohanes. Otomatis penemuan tertua saat ini salah satunya adalah Kodeks Sinaiticus, tulisan Yohanes itu. Tapi Kodeks Sinaiticusnya nggak ketemu siapa yang nulis. Nah ini kan bisa jadi penyematan nama Yohanes itu juga diragukan bang, karena nggak ketemu siapa yang nulis kodeks yang tertua ini. Bisa jadi dia itu buat-buat nanti. Ya sudahlah ini tulisan Yohanes, ya sudahlah ini tulisan Markus. Cara menvalidasinya nggak bisa. Nah itu di Islam nggak boleh yang seperti itu bang. Iya, tadi kan saya kan sudah katakan, saya belum pernah untuk menggali itu, mencari tahu tentang itu. Tetapi yang saya tahu untuk penulisan-penulisan daripada kitab Perjanjian Baru, ini kan kalau kita berbicara tentang keselamatan, ini kan berarti kan berbicara Perjanjian Baru ya, kalau berbicara tentang Yesus Kristus. Kalau yang saya tahu kalau yang saya tahu itu semua jelas kok siapa penulisnya. Kemudian Alkitab juga menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan hanya satu penulis saja, karena itu ada Injil itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ini isinya kan bisa dikatakan sama, hanya saja berbeda berbeda penulisnya saja, kemudian berbeda saksi yang melihatnya, tetapi isinya sama. Kemudian nanti ditegaskan kembali dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab para rasul yang ditulis oleh Rasul Paulus, maupun juga kitab-kitab pendukung yang lainnya di Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu bagi saya itu memang tidak akan meragukan lagi, karena menceritakan tentang Yesus bukan hanya satu kitab, bukan hanya Matius saja atau Yohanes yang tadi Abang katakan. Tetapi kan ada kitab lain, ada Matius, Markus. Dan kalau kita pergi ke
sumber sejarahnya kita pergi ke tanah Yahudi, orang-orang Yahudi yang bukan Kristen pun, ya, mereka pun juga sudah tahu ceritanya dari nenek moyangnya turun-temurun bahwa memang pernah ada Yesus Kristus. Hanya saja mereka yang nggak menerima Yesus, mereka menganggapnya itu kan nabi palsu. Dia Bukan melakukan itu, mujizat. Bang. Dianggap, Jadi kayaknya agak nyambung Abang ini. Bukan semua orang akan mengakui dulu pernah ada orang yang namanya Yesus. iya, Itu fakta sejarah, iya. Bang. Nah, Nah, terus apa yang abang ragukan dengan penulisan kitab Yohanes tadi contohnya? Karena nggak ditemukan siapa yang menuliskan apa teks yang awalnya kan? Kan kira-kira seperti itu yang abang permasalahkan kan? nah Yang tunggu dulu. menulis teks awalnya itu, iya kan? Ya, tunggu dulu, Bang ya. Kita pahami sedikit demi sedikit. Begini, Bang. Cerita tentang ada orang yang bernama Yesus itu bukan dari kitab suci, Bang. Fakta sejarah memang sudah ada. Dulu ada orang di Bethlehem yang dia itu lahir tanpa seorang ayah. Itu Tunggu dulu diceritakan. bang, maaf saya Tunggu potong. dulu. Abang tadi Saya belum mengatakan bahwa selesai, cerita Bang. enggak, maksudnya Biasa ya Kristen ini ya, potong heran saya. bukan. Tadi kan ada kekeliruan yang nggak sesuai dengan firman Allah. Tadi kan abang bilang cerita tentang Yesus Kristus itu bukan datang dari kitab suci. Maksudnya itu bagaimana? Bang, saya belum selesai bicara, Bang. Bukan supaya Bentar, Bang, nggak Bang, biasa Bang memotong Arul, tadi bicara Bang orang Arul gitu. ngomong panjang kali lebar kali tinggi, tidak dipotong. oke Sekarang silakan mohon ya. maaf, kan ini diskusi, Iya, Bang. jadi Giliran saya Ustadz itu, Wapi jangan dipotong ya, Bang. Nanti Oke, gantian, Bang. siap-siap lanjut ya. Oke, lanjut, Tad. nah, saya tuh di dalam Islam diajari akhlak, Bang, bukan hanya diajari membaca dan memikirkan sesuatu. Saya tuh tidak biasa memotong pembicaraan orang gitu, enggak. Kan permasalahannya begini, Bang. Anda mengatakan bahwa Yohanes itu benar-benar tulisan Yohanes. Markus benar-benar tulisan Markus. Padahal kodek yang termasuk tertua adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Itu abad ketiga menuju 4, Bang. Nah, pertanyaannya, kalau kodeknya saja tidak ketemu siapa yang nulis, Bang, lalu siapa yang pertama kali menyematkan tulisan itu atas nama Yohanes? Kan nggak ketemu juga, Bang. Bayangkan, kodek tertua saja yang ditemukan, itu nggak ketemu siapa yang nulis gitu loh. Entah bagaimana kredibilitas orangnya, masa hidupnya. Sehingga kalau kita benar-benar membahas, berarti penyematan nama Yohanes, Matius, Markus, Lukas, ini adalah penyematan yang tidak ketemu siapa yang menyematkan. Karena kodek tertuanya aja gak ketemu siapa yang penulisnya. Begitu loh, Bang. Kalau Quran gak boleh seperti itu, Bang. Sehingga, apa dampaknya? Dampaknya, Bang, berarti selama ini keimanan tentang Tritunggal, tentang dosa waris, tentang penyalipan, itu semuanya gugur. Kenapa gugur? Karena kodek tertuanya aja gak ketemu siapa yang nulis. Contoh, Sofiatul kemarin mengatakan, salinan terketat adalah salinan Alkitab. Kalau cuma menyalin, oke, Bang. Siapa yang gak bisa menyalin? Cuma yang dipermasalahkan adalah penulis pertama kali itu siapa? Kalau cuma menyalin dari abad ke-5 ke abad ke-6 disalin lagi. Dari abad ke-6 ke abad ke-7 disalin lagi. Semua orang bisa. Yang dipermasalahkan ketika kodek yang tertua ini ditemukan, nggak ketemu siapa yang nulis, lah ini. Berarti ajaran semuanya ini dari mana berarti? Coba dijawab, Bang. Kok macet? Iya, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, ya, abang jelaskan dulu. Tadi abang kan mengatakan bahwa kitab orang, maaf, cerita tentang Yesus ini kan bukan dituliskan dari kitab suci menurut abang. Itu saya masih bingung untuk memaknainya seperti apa itu maksudnya kalimat abang tadi. Begini, Bang, sebuah kitab suci akan benar-benar otentik ketika dibenarkan oleh sejarah. Jadi kalau kitab suci itu berdiri sendiri, tidak ada sejarah yang membenarkan, ya gugur kitab sucinya. Nah, cerita tentang Yesus ini, atau Isa,
saya anggap ini sama oknumnya, meskipun cara menceritakannya berbeda. Aisyah, orang yang lahir tanpa seorang ibu, ya, itu dulu dari tradisi lisan. Kalau di Yahudi itu ada istilah tradisi lisan, Bang. Itu sudah ada, gitu loh. Jadi Yahudi itu jangan dikira cuma punya tradisi kitab suci, enggak. Tradisi lisan juga mereka juga punya. Dalam fakta sejarah juga ada istilah tradisi lisan dalam Yahudi, ada. Nggak harus tercatat. Abang pernah tahu nggak apa istilah tradisi lisan dalam Yahudi, Bang? Tahu, Abang? Bang, Iya, istilah tradisi lisan dalam Yahudi tahu nggak apa istilahnya? saya belum paham itu bagaimana, Bang. Istilahnya itu Torah Shebe-Alfe. Torah secara pelisanan tanpa catatan. Itu ada sudah dari dulu. Itu istilah, Bang, ya, dalam keyahudian. Nah, sehingga ketika kodek yang tertua itu ditemukan, tapi gak ketemu siapa penulisnya, lalu siapa nanti yang menyematkan tulisan Yohanes ini Yohanes, yang mengurutkan Matius, Markus, Lukas, siapa berarti itu? Kan gak ketemu. Begitu loh, Bang. Maksudnya bagaimana? Abang tadi mengatakan terkait dengan penulisan Yohanes kemudian mengurutkan Matius, Markus. Maksudnya melalui kodeks ini baru nanti diurutkan. Ya, Yohanes ini kan kitab juga kan? Bang, duluan mana? Ya, duluan mana, Bang? Orang Kristen Indonesia ini tahu tulisan Yohanes di LAI atau kodek di Sinaiticus, Bang? Duluan mana yang tahu? Ya, jelas lah Indonesia ya di belakang lah, di tahun belakangnya lah. Nah, pasti kan taunya tahu dia dari LAI kan? Nah, sedangkan kata orang-orang LAI, salinan yang paling tua yang ditemukan salah satunya adalah kodek Sinaiticus. Tetapi salinan ini nggak ketemu siapa yang nulis, Bang. Gitu loh. Kan salinannya ini yang penting, Bang, siapa yang nulis. Karena di dalam salinan ini semuanya ada. Yohanes 1 ayat 1, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Kalau nggak ketemu siapa yang nulis ini, maka berarti siapa yang menyematkan tulisan ini atas nama Yohanes? Atas nama Markus, Lukas. Salinan tertua aja nggak ketemu siapa yang nulis. Paham nggak sih? Itu apa ya? Pernyataan Anda itu apa ya? Eh, Anda terlalu berupaya apa ya? Apa ya? Menganggap bahwa Anda itu sudah jauh lebih paham tentang sejarah daripada penulisan itu. Tapi kalau yang saya pelajari tidak seperti itu. Karena saya sendiri pun saya kan bukan seorang teologi, jadi saya nggak mempelajari itu jauh lebih dalam. Ya, memang saya juga artinya kalau di dalam jemaat saya juga punya kewenangan untuk mengajar jemaat saya. Tapi saya bukan pendeta. Bentar, Pak Arul ini pendeta, Pak. Bukan, saya bukan pendeta, tapi bisa dikatakan pembantu pendeta lah, ikut mengajar juga. Jadi kalau berbicara tentang kodeks ini, ya ini karena saya bukan masuk di dalam bukan apa ya, kapasitas saya bukan untuk memberikan pengajaran dalam lembaga pendidikan, sehingga saya nggak terlalu mempelajari kodeks-kodeks ini. Tapi yang sekilas saya pelajari pada saat saya dibekali di dalam sekolah Alkitab, meskipun hanya 1 tahun, penulisan-penulisan daripada kitab suci ini jelas kok siapa yang menuliskan Matius, Markus, Lukas. Ya, meskipun sebagian kitab itu bukan dituliskan oleh muridnya langsung, tetapi dituliskan oleh anak rohani daripada murid-murid Tuhan Yesus. Berbeda dengan Paulus yang bukan murid, tetapi dia kan terpanggil sebagai rasul. Kemudian dia yang menuliskan kitab-kitab di luar daripada kitab Injil ini. Jadi kalau saya pernah mendengarkan
sedikit tentang, saya katakan sedikit karena memang saya hanya 1 tahun. Berikutnya ya saya hanya belajar mandiri. Tapi saya lebih fokus kepada untuk memahami isi daripada Alkitab itu, karena seperti yang saya bilang tadi kan kapasitas saya kan untuk menyampaikan kembali renungan isi daripada Alkitab itu untuk menjadi renungan bagi jemaat saya. Jadi kalau kita mau berbicara di kodeks-kodeks tadi, Bang, ya saya angkat tangan. Karena apa? Karena memang saya mau menjawab pun saya belum pernah mendalami. Saya hanya mendengar secara umum sajalah bahwa Alkitab itu dituliskan oleh orang-orang yang menyaksikan perjalanan daripada Yesus itu. Berbeda dengan Paulus ya, kecuali Paulus. Kalau Paulus itu bukan, itu dia menuliskan kepada jemaat-jemaatnya yang ada baik itu di Korintus, di Roma dan lainnya. Meskipun tidak pernah melihat secara langsung Yesus, kecuali penglihatannya ketika dia mulai bertobat itu tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau mau berbicara kodeks, Bang, itu saya nggak punya kapasitas untuk itu karena saya belum mempelajarinya. Seperti itu. Ya, berarti Mas Arul, ini saya tidak sedang ingin tidak sedang ingin menyerang keimanan Anda. Cuma memang seharusnya Mas Arul, andaikan saya jadi orang Kristen, maka yang pertama kali saya teliti adalah siapakah penulis-penulis salinan itu. Karena saya tahu tulisan Yohanes dari salinan, Mas. Saya tahu tulisan Matius, Markus, Lukas, Paulus dari salinan-salinan itu. Maka akan saya cari tuh yang tertua apa. Oh, yang tertua, kalau kita lihat, Mas, ya banyak apologet yang sudah sering berapologet itu berargumen bahwa kanon 27 kitab telah diterima secara universal sejak abad keempat. Tetapi kenyataan yang terjadi setelah kita baca fakta sejarahnya, kanonisasi ini adalah proses yang panjang yang melibatkan banyak perdebatan, banyak penyaringan, dan bahkan ya pengabaian tulisan-tulisan yang dulu dianggap berwibawa oleh komunitas Kristen awal. Sehingga nanti ada istilah Injil yang disembunyikan, ada istilah Injil yang telah sah dikanonisasi. Nah, ini kan tidak luput dari semua pengajaran, Mas. Saya tahu tulisan Yohanes, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 atau sampai Wahyu, itu dari salinan. Maka seharusnya yang saya teliti adalah salinan ini dulu sebelum saya beriman kepada isinya, sebelum saya beriman bahwa Yesus Tuhan, sebelum saya beriman bahwa aturan di dalam perjanjian lama begini dan begitu, maka yang saya cek pertama kali adalah pengabarnya. Nah, karena di dalam kekristenan itu adalah menggunakan salinan, kodeks, maka saya cek nih, kodeks yang tertua apa ya? Oh, ternyata Vatikanus dengan Sinaiticus nih, abad keempat. Oke, setelah itu saya cari nih, siapa ya penulisnya? Oh, ternyata tidak ditemukan siapa penulisnya. Nah, itulah saya mulai ragu akhirnya. Kok bisa kodeks yang tertua yang ditemukan sehingga kita faham isinya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tapi penulisnya nggak ketemu. Lah ini yang bikin saya sudah mulai, waduh, berarti ini kalau dalam lingkup ilmiah sudah gugur ini. Andaikan skripsi yang kita ajukan kepada seorang dosen ini jelas ditolak. Kenapa? Karena penulisnya sudah gak ketemu, rujukannya, referensinya ini gak ketemu dari mana penulisnya gitu loh. Atau gini, saya tengahi izin ya, Pak Arul, Ustadz Wapi izin, karena ini keren banget ya untuk di ini. Tadi Pak Arul sempat mengutarakan gini, Ustadz Wapi, dia menarik dengan diskusi ini karena apa? Karena ada kesamaan nabi-nabi di Islam dan di Kristen menurut kitab masing-masing, gitu Tan. Tema di awal tadi dia mengajukan seperti itu. Coba menurut Ustaz Wapi gimana nih tentang tema ini? Nabi siapa yang mau kita bahas? Semua nabi di dalam Bible dan Al-Quran itu kata Pak Arul ada kesamaan dan kemiripan. Jadi mungkin siapa nih yang menyatut nih, Islam atau Kristen nih gitu. Mungkin seperti itu Tad. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kang, selamat puasa semua. Siap. Ya. Ya lanjut Ustadz. Ya itu ya Pak Arul.
Iya Bang, jadi begini, kalau berbicara tentang manuskrip asli, siapa yang menulisnya? Jujur saya nggak bisa untuk menjawab itu karena saya nggak punya apa ya, dibilang nggak penting ya, sebenarnya boleh juga sih dipelajari. Tetapi kan waktu-waktu saya kan memang untuk hanya menggali isi daripada Alkitab itu, sehingga saya hanya berupaya untuk mempelajari makna yang terkandung di dalam Alkitab itu untuk saya sampaikan kepada jemaat, sekalipun saya bukan pendeta ya, saya bukan pendeta. Tapi kalau abang misalnya ngotot bahwa keimanan itu memang harus kita berangkat daripada siapa penulis aslinya itu, ya nanti ada orang yang akan lebih punya kompetensi untuk itu, dan itu bukan saya. Tapi kalau seandainya abang mau kasih waktu saya 1 minggu, saya jamin saya akan mampu untuk menjawab itu. Dan kalaupun abang bisa mengetahui banyak, ya kan, hari ini ada Ya udah abang Pak, menjelaskan tentang daripada ini mending jadi PR aja. Kita tunggu 1 minggu dari sekarang ya Pak ya untuk menjawab itu. Sekarang lari ke tema yang awal Pak tentang Nabi, kesamaan Nabi aja Pak. Nanti sama Ustadz Wabi ditunggu tuh PR-nya Pak. Ya. Iya, enggak begini bang. Ya. Saya kalau kembalikan ke orang abang pun juga, kalau saya tanya siapa penulis kitab suci abang, Nah ini keren, silakan Ustadz Wabi. Oh, di gini bang, kalau di Islam itu jelas banget, di sejarah Islam siapa itu jelas penulisnya? banget. Iya. Jadi ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu langsung mengangkat sekretaris, penulis, dan itu tertera di semua sejarah Bukan Islam yang ada. aslinya bang. Ini kan kita kan bicarakan manuskrip Santai asli. dulu bang, ini kebiasaan Waktunya biar motong-motong. jangan terlalu panjang. Yang aslinya itu waktu diwahyukan itu loh. Ih, Dengar dulu, santai Arul, bang, ini dengar dulu. baru mau saya sebut. Oke, silakan. Santai lah, jangan kejang-kejang dulu gitu loh, santai. Karena Biar jangan muter-muter maksud saya. loh, saya tuh gak pernah muter-muter bang, gitu loh. Jadi begini, jadi ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah, Rasulullah itu langsung mengangkat sekretaris. 1, namanya Sayyidina Ali. 2, Zaid bin Thabit. 3, Ubay bin Ka'ab. 4, siapa itu namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Lengkap itu tertulis semuanya itu di data Islam itu. Jelas penulisnya, Mas. Begitu loh. Sudah. Menurut abang kalau diwahyukan itu maksudnya apa ya? Pengertian diwahyukan itu? Ini pertanyaan lain ini. Bukan. Sama 20. Kan, tadi kan Gini, abang kan Bang mengatakan kan Bang kitab Arul, suci kalau abang kan di- diwahyukan. Kan diwahyukan Arul. turun kan? Bang Arul. Turun dari surga kitab sucinya. Iya, Saya Bang nggak Arul dengar. saya nggak menanya penulis setelah diwahyukan itu, saya nggak menanya itu. Tetapi Loh. tulisan awalnya itu Baru ketika aja diturunkan dia dari nanya surga, seperti itu. Gimana sih? Udah dipotong. Bang Arul sabar dulu, dengarkan dulu. Abang ya. belum menjawab. Saya nggak sebentar, bertanya ya, karena bukan dipotong setelah sama diwahyukan. Pada saat Karena diterima loh, dipotong. pada saat diterima, ini kan kitab asli turun dari surga, iya kan? Iya kan, Dengar yang diberikan dulu. di Gua Hira. Salah, Kitab salah. aslinya ini, kitab aslinya. Kita kan itu, berbicara. siapa ngomong Salah, seperti salah. itu? Arul salah. Makanya jangan dipotong dulu, dengarkan Oke, dulu. silakan ya. Jangan dipotong dulu, salah Anda. Selama 23 tahun, kurang 23 tahun kurang dikit. Ya, wahyu ini turun. Bukan seperti di Kristen cuma 3 tahun. Ya. Dengarkan dulu Ustadz Wafi. Iya, jadi Lanjut Ustadz. tadi padahal jelas ya, dia nanya bahwa Quran ini yang nulis siapa? Siapa sekretaris yang dari Muhammad itu? Saya sudah jawab nama-nama sahabatnya. Wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi dari malaikat Jibril, dia membawa firman Allah dari Baitul Izzah selama berangsur-angsur 23 tahun. Lalu Nabi Muhammad mengangkat sekretaris untuk mencatat apa yang didapat dari malaikat Jibril. Jelas. Gitu loh. Artinya firman yang dari malaikat Jibril ini disampaikan secara lisan begitu Bang kepada Nabi. Ya, betul. Oke. Ini kan hanya antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, benar ya Bang ya? Ketika di dalam Gua Hira, benar ya? Ini saya kan mau belajar ya toh.
Hmm. Dan ini penting bagi apa ya, bagi yang mendengar, terlebih di luar daripada saudara-saudara yang Muslim, supaya jangan sampai salah pemahaman, kan begitu. Bukan Oke. Bang Arul, bukan hanya di Gua Hiro, bukan hanya di Gua Hiro. Di Gua Hiro itu cuma hanya pertama. Ya, dengarkan dulu. Silakan Pak Ustadz, lanjutkan. Saya sudah menyampaikan barusan bahwa Al-Quran ini turun selama 23 tahun. Jadi berangsur-angsur, ada ayat yang turun ketika Rasulullah di rumah, ada ayat yang turun ketika Rasulullah perjalanan, ada ayat yang turun ketika malam hari, ada yang turun Bang, ketika siang saya hari. paham, Bang. Saya paham, Bang. Ada dia, iya. Setelah di gua, yang saya konteksnya ini yang penurunan pertama loh, wahyu pertama ketika di Gua Hira oleh malaikat itu tadi. Ini yang diterima ini dalam lisan, ya kan? Lisan. Hanya lisan ya. Oke. Ya, Itu ayatnya kan banyak ya. Iya benar kan? ada 5 ayat cuma. 5 ayat. Iya kan cuma 5 ayat yang di awal-awal itu gimana sih? Oh, berarti kalau begitu ya. Kalau memang hanya cuma 5 ayat ya, nanti coba saya belajar banyak lagi lah. Yang Kalau terkait itu. yang Emang pertama kan menurut ada abang berapa ayat bang? Menurut abang? Kalau yang apa ya, saya coba pelajari itu Hmm. ada banyak sih. Apa aja kalau banyak itu bang? Itu yang saya jujur memang saya nggak menghafal terkait dengan ayat itu. Oh. Cuman saya pikir justru banyak orang juga berpikir tadinya bahwa itu dia langsung kitab itu yang diturunkan kemudian diberikan manuskrip asli. Tidak Bang Arul, itu kesalahan Anda, pemikiran Anda ya di situ. Makanya Coba selama 23 Ustadz Wapi tahun. tolong dijelasin aja ayatnya Ustadz. Apa ini? Yaitu Iqra, yang di Gua Hiro Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah, itu aja. Tuh, yang awal-awal itu yang diturunkan wahyunya ya. Dan perkenalan antara Rasulullah dengan Jibril saat itu. Arul, biar kalau mau ngerti. Nah, selanjutnya selama 23 tahun itu wahyu itu turun berangsur-angsur. Seperti itu, Bang Arul. Bukan seperti buku gedebuk gitu, enggak. Nabi Muhammad menerima wahyu, dihafal, kemudian dijabarkan ke para sahabat, ditulis gitu. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut Mas Harul, apa lagi? Oke, baik. Ini sempat menjadi apa ya, pemikiran saya menjadi keliru ketika saya coba mendengarkan diskusi-diskusi di komal-komal yang lain ya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Karena memang saya pun juga tidak terlalu mempelajari terlalu banyak, karena ketika saya masuk di komal beberapa kali meskipun tidak sering, kan lebih kepada apa ya? Kita terlebih membahas pada isi daripada daripada Alkitab. Jadi ada yang mengatakan begini, Bang. Kitab suci yang orang Kristen ini menjadi poin penting juga buat saya nih. Ada yang mengatakan, dan itu lebih dari satu orang. Tapi saya nggak bisa menyatakan, oh mana buktinya ya. Yang pasti kalau saya berbohong ya saya berdosa lah di hadapan Tuhan yang saya imani. Tetapi ada beberapa lebih dari satu orang yang selalu menganggap bahwa kitab suci orang Kristen itu tidak benar dan tidak bisa dikatakan kitab suci karena yang menuliskannya itu manusia. Jadi kitab orang abang dianggap dia itu benar-benar kitab suci karena memang datangnya dari surga dan dituliskan bukan manusia yang menuliskan. Jadi ketika saya ya sekarang sebenarnya gampang mencari ilmu itu ya. Memang saya buka di Google seperti yang abang sampaikan ini, bahwa itu pertama kali itu kan yang diturunkan itu kan adalah kitab itu surah Al-Alaq ya Bang ya, ayat 1 sampai 5 yang abang katakan 5 ayat tadi itu. Tapi di sini saya mau menyampaikan, jadi bukan hanya orang Kristen Bang yang
yang keliru untuk hal ini. Saya saya pernah mendengar ya, saya pernah mendengar berdiskusi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan kitab orang Kristen itu kitab suci karena yang menuliskan itu manusia. Nah, sementara penjelasan abang tadi juga kan, ini maksudnya supaya supaya jelas saja bahwa sesungguhnya baik baik Al-Quran maupun juga Alkitab, ya memang yang menuliskannya itu memang manusia. Hanya saja kan bedanya kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu didengar ya kan dari malaikat Jibril, didengarnya kemudian dituliskan itu tadi dengan memilih beberapa sekretaris itu ya, dan dengan jangka waktu yang berbeda-beda kitab ini dituliskan selama 23 tahun. Jadi kalau nanti saya salah ya Bang, pemahaman saya nanti tolong dikoreksi. Jadi artinya ini ada 1.400 yang menonton kitab suci Al-Quran itu bukan turun gedebuk dari yang seperti tadi bahasa abang ya, bukan turun dari surga langsung diberikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, bukan. Tetapi disampaikan secara lisan, dan yang menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Kemudian diingat oleh Nabi Muhammad, pulang dari sana baru dituliskan 5 ayat. Nanti di hari-hari yang berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, seperti itu juga. Terima lagi nanti wahyu, kemudian dituliskan kembali sampai sekarang ini lengkaplah dengan jumlah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Begitu Bang ya? Atau Iya. tolong dikoreksi. Saya hanya mau belajar dulu dasar penulisan Al-Quran ini. Ya, bahkan Bang, dalam Al-Quran itu yang mengurutkan surat-suratnya itu ada. Yang mengurut-ngurutkan surat ini yang pertama ada Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga apa? Terus Ali Imran, An-Nisa, terus itu ada yang mengurutkan siapa itu ada, urutan ayatnya itu yang meletakkan siapa ada, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sejarah ada. Kalau semuanya saya bertanya nih ke Abang Arul, Tapi yang Gus, mengurutkan misal gini dari Gus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu kan urut tuh. Itu yang mengurutkan siapa itu Bang? Coba Bang Arul, saya nanya. Iya, iya, terkait dengan pengurutan ya, pengurutan kitab-kitab ini di dalam Perjanjian Baru, seperti yang saya bilang tadi Bang ya, minta maaf, pengetahuan saya belum sampai di situ, belum sampai di situ karena saya bukan mengajar mahasiswa, sehingga saya kan nggak merasakan selama ini kan nggak pernah kepikiran untuk hal itu. Tetapi kalau menurut saya Bang, menurut saya mau Markus duluan, Lukas duluan, ya siapapun yang mengurutkan itu, dasarnya apa? Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Ini kan kitab Injil ya. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kan kitab Injil. Kitab Injil ini mau yang mana pun duluan, mau Markus, Lukas itu tidak ada masalah. Karena kitab Matius sampai Yohanes ini hanya menceritakan bagaimana mereka sebagai saksi ketika mereka bersama-sama, kemudian dituliskan mulai dari kelahiran daripada Yesus Kristus, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat oleh mata mereka, sekalipun tidak semua ya. Kitab Yohanes memang yang nulis adalah Yohanes, murid Yesus sendiri. Kemudian ada kitab seperti kitab Markus, kalau saya nggak keliru ya, itu kan yang nuliskan itu adalah anak rohani daripada salah satu murid Tuhan Yesus. Dia disuruh untuk menuliskannya. Jadi seperti yang tadi itu loh, kan abang katakan Nabi Muhammad punya sekretaris. Jadi para murid juga, mereka juga punya sekretaris. Artinya sekretaris, mereka zaman dulu nggak ngerti tuh sekretaris itu, belum ada kata sekretaris. Tetapi ya memang yang ditunjuk, yang dianggap memang punya kompetensi lah untuk menulis seperti itu. Oke, kita masuk ke isi sekarang Bang. Saya paling penasaran itu di Yohanes Bang. Jadi begini, Matius, Markus, sama Lukas itu rata-rata tulisannya mirip-mirip. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes ini paling berbeda tulisannya dengan Matius, Markus, Lukas. Pertanyaannya, ketika Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Yohanes tahu dari siapa itu Bang? Bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, lalu firman adalah Allah. Kapan Yesus ngajari Yohanes seperti itu?
Ada nggak fakta sejarahnya, Bang? Coba dijawab, Bang. Ya. Oke, jadi keimanan Kristen, Bang, bukan hanya daripada melihat kemudian mendengar. Karena Alkitab juga menuliskan, Yesus mengatakan bahwa ketika dia naik ke surga, bukan berarti pengajaran itu telah selesai, tidak. Bukan berarti Yesus sudah lepas diri, tidak. Tetapi dia mengutus Roh Kudus. Itu yang pertama kali dicurahkan oleh para murid sebelum mereka berangkat untuk menginjil, ya. Menginjil ke yang awal mulanya masih di sekitaran tanah Israel, kemudian sampai keluar, sampai ke Roma, sampai ke Korintus dan lainnya. Jadi dalam keimanan Kristen, kami itu bukan hanya bertumbuh daripada melihat dan mendengar, tetapi ada kuasa daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh-Nya sendiri yang masuk ke dalam diri kami, kemudian memberikan pengertian. Dan itu memang tertulis di dalam Kitab Perjanjian Baru. Jadi ada Roh Tuhan, sekalipun ya oke, kalau secara apa ya, kalau apa? Kalau ada yang menentang ya nggak bisa seperti itu kan sudah di luar nalar manusia, ya. Kita sebagai orang Kristen menerima kritikan itu. Tetapi di dalam keimanan Kristen, segala pengajaran bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi hikmat itu diberikan juga melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita untuk memberikan pengertian. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Abang tadi terkait dengan kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus tidak mengatakan langsung kepada Yohanes. Hikmat itu yang diperoleh Yohanes daripada Roh Kudus itu ketika mereka memulai penginjilan itu. Sama seperti Rasul Paulus, dia nggak hidup bersama Yesus, kan? Dia nggak pernah tidur bersama Yesus. Tetapi banyak pengajaran dia yang tidak bertentangan dengan hukum kasih. Dari mana dia tahu itu semua? Ya karena memang Paulus setelah dia dibaptis oleh Ananias, ketika dia matanya bisa melihat kembali, kemudian Roh Kudus menghinggapi dirinya, maka semenjak itulah dia punya pengertian dan iman percaya kepada Yesus yang tadinya dia menolak Yesus. Seperti itu, Bang. Tidak melihat, tetapi beriman. Berarti Yohanes tahu tentang ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Yohanes itu dapat ilham dari Roh Kudus, ya? Iya, sama seperti Paulus, Bang. Paulus kan nggak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, kan? Tetapi pengajarannya berbeda, bertolak belakang dengan sikap awalnya yang brutal, kan? Bagaimana mungkin orang yang brutal, yang tadinya mulutnya penuh dengan kutukan, bahkan ingin membunuh para murid, berubah 180 derajat, sehingga dia terakhirnya berbicara kasih, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibunuh, kan, hanya untuk menyampaikan Injil. Dari mana dia tahu? Ya, dia tahu itu sebagian dia terima daripada para murid. Tentu ya, ketika mereka bersama pasti mungkin ya, mereka mungkin bisa saling sharing ya menurut saya, ya. Tetapi kalau mau lebih alkitabiahnya itu ya, memang dia dihinggapi oleh Roh Kudus setelah dia dibaptis oleh Ananias. Jadi Roh Kudus lah yang akan memberikan pengajaran, pengertian, dan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Oke, sudah. Yang penting saya dapat jawaban. Kalau untuk membuktikan dalam fakta sejarah memang tidak ada. Jadi lebih ke arah pengajaran atau ilham Roh Kudus itu sendiri kepada para penulis tersebut. Berarti kalau diilmiahkan kan nggak bisa tuh. Maksudnya ditunjukkan data, Yesus pernah ngajari Yohanes, pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, kan nggak pernah tuh. Karena nggak ada bukti sejarahnya memang, tertulisnya maksudnya nggak ada. Jadi Mas Arul berpendapat bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, misalnya nih Mas, kita yang orang Islam kan nggak percaya tuh istilah ilham Roh Kudus karena nggak bisa diilmiahkan. Maka kira-kira gimana tanggapan Mas Arul ketika melihat ada orang di luar Kristen bertanya seperti saya minta data ilmiah tapi jawabannya ilham Roh Kudus. Sehingga apa nanti jawaban Mas Arul ketika kita nggak percaya? Maksudnya kita menuntut untuk data ilmiahnya gitu loh Mas. Gimana kira-kira?
Iya. Jadi kalau kalau seandainya ada bertanya seperti itu, kemudian dia ngotot, ya dia ingin data ilmiahnya lah. Yaitu sama seperti dari Abang berkata terkait dengan bahwa tulisan daripada Yohanes tentang Yesus itu pada mulanya adalah firman, kemudian Yesus nggak pernah menyampaikan secara langsung. Jadi kalau berbicara tentang keimanan, itu kan pasti sulit kita kalau semuanya itu harus data ilmiah, itu memang sulit sih Bang. Sama seperti mukjizat. Mukjizat Yesus saja bagaimana dia, dokter mana, ahli 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 apa ya? Ahli kesehatan mana yang bisa menjelaskan bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bayangkan sudah dikubur beberapa hari, sudah membusuk. Itu kan memang kan akan sulit ya, itu di luar nalar. Dan yang orang menolak-menolak di luar nalar itu ya harusnya dia ateis. Tapi kalau dia punya agama, karena Izin boleh semua bang, izin bang. Sorry, saya mau pergi. Saya cut dulu Star Wafia sedikit ya. Kalau mukjizat, karena kita nih beragama, terutama agama Islam, kita percaya termasuk Al-Quran itu mukjizat. Jadi jangan dialihkan. Masalah Roh Kudus, nah itu yang nggak masuk di akal. Ya, jadi ceritanya Anda ini membawa dogma daripada gereja, imani saja. Jadi nalar otak itu tidak bisa dipakai untuk mempercayain keimanan Anda. Itu aja. Lanjut Ustadz. oke, saya tanggapi Kak. Saya tanggapi sekalipun Kakak. Jangan dulu biar kan ini lagi H2H. Biarin itu masukan aja dari Bunda Mila. Anda Bukan fokus saya sama harus Ustadz Wafi tanggapi aja. dong Bang. Nggak Nggak usah nyampe 2 ditanggapin, menit, nggak saya usah, janji. cuma masukin aja. Enggak, saya tanggapi nggak nyampe 2 menit. Begini Kak, Kakak tadi bilang ya, Boleh, mukjizat silakan. itu bisa, oke, mukjizat itu bisa diterima. Mukjizat itu apa Kak pengertian mukjizat? Mukjizat itu kan peristiwa yang luar biasa kan, di luar nalar manusia, tetapi dilakukan oleh Allah. Kan itu mukjizat. Tapi ada kalau kita kenyataannya, dengar, Kak, ada nyatanya, dengar. lain dari Roh Sementara Kudus. kalau ilmiah itu harus bisa Jadi melebar, pikiran manusia Bang, udah bang, mengolahnya. fokus sama Ustadz Wafi Ya bang. udah stop sampai situ, stop. Nanti lanjutin belakangan sama saya. Sama Iya, Ustadz pikir Wafi dulu. orang. Masa mukjizat kok bisa terima? Mukjizat itu di luar nalar manusia. Kalau bicara ilmiah berarti harus sesuai dengan nalar manusia, itu beda Udahlah, mukjizat dengan nalar. udah. Lanjutin sama Ustadz, nanti udah selesai baru sama saya ya. Saya standby di sini. Ya, jadi istilah Roh Kudus itu kan memang gak bisa diilmiahkan Bang, sehingga dalam perdiskusian akademis ya itu tidak bisa menjawab pertanyaan nantinya. Sehingga kalau kita lihat contohnya di dalam tulisan Yohanes itu banyak terindikasi pemahaman-pemahaman para filsuf Bang. Misal ada filsuf yang terkenal Plato yang dia hidup di tahun 428 sampai atau 347 lah sebelum Masehi. Seorang filsuf dari Athena yang dianggap salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat. Beliau terkenal dengan pandangan dunia dualistiknya, yang mana dia membayangkan dunia yang lebih tinggi dari bentuk atau ide dan dunia materi yang lebih rendah. Nah, pemahaman tentang bahwa Yesus itu adalah sebagai logos, banyak para penulis di luar Islam ya, ini bukan Islam yang bilang Mas ya. Banyak dari para orang-orang di luar Islam itu yang menganggap bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini cenderung mengimani para filsuf Mas. Jadi masuk kepada keimanan orang-orang filsuf. Nah, sehingga ketika Mas Arul gak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Yesus pernah mengajari Yohanes tentang pada mulanya adalah firman dia itu, maka boleh jadi benar dong bahwa Yohanes ini ternyata bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus gak bisa diilmiahkan Mas. Ternyata ini adalah interpretasi dari pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Begitu akhirnya Mas, gimana tuh? Oke, jadi saya menolak Bang ya, itu menolak kalau segala sesuatunya itu harus
sesuai dengan cara pandang ilmiah itu saya menolak. Karena kalau kita berbicara keimanan, namanya juga keimanan. Kita mempercayai segala sesuatu yang bahkan yang tidak kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, tapi kita punya pemahaman. Ya itulah iman. Jadi nggak selamanya kita harus membaca, kemudian kita bisa melihat secara langsung ada mukjizat, kemudian kita beriman. Enggak, iman Kristen itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Bang. Bahkan ada orang hanya ketika dia merenung, kenapa kok nasiku seperti ini. Kemudian tiba-tiba dia punya pemahaman yang positif yang bisa membangkitkan semangat hidup dia. Ya itulah orang Kristen. Yang pastinya harus dimulai dari segala sesuatunya dengan doa. Kalau abang mengatakan segala sesuatunya harus secara ilmiah, ini saya pernah dengar. Nanti tolong abang bisa kritisi. Kalau kalau abang mau menuntut segala sesuatunya harus yang ilmiah, saya mau tanya. Saya pernah mendengar. Saya mendengar itu dalam kitab abang di Al-Kamar ya kalau nggak salah. Ini Al-Kamar. kalau saya nggak salah. Ya itu. Enggak, bentar Bang. Kamarnya kamar mandi apa kamar apa Bang? Nggak ada Al-Kamar. surah. Saya membacanya minta maaf Al-Kamar, Al-Kamar. begitu kah Bang? Al-Kamar ya, begitu cara ngejanya. Minta maaf kalau salah. Saya mau menanya, itu kan cerita tentang bagaimana bulan itu bisa terbelah di dalam kitab Abang. Itu coba Abang jelaskan secara ilmiah. Bulan terbelah. Iya. Minta Minta maaf kalau ilmiah. saya keliru ya, kalau saya keliru terkait dengan ayatnya. Oke. Itu kan Kalau mukjizat itu. seumpama Nah, itu tanda terjawab mukjizat. bagaimana? Kalau semuanya terjawab bagaimana? Kok semuanya terjawab? Ya nggak apa-apa, abang jawab. Kalau ternyata jawaban abang itu bisa saya terima, masuk di dalam nalar saya. Jadi begini Bang, masalah bulan terbelah berarti kita itu sedang membahas mukjizat ya, mukjizat Nabi Iya. Muhammad Shallallahu Alaihi Iya, Wasallam. benar. Nah, NASA Bang ya, yang kata orang Barat, mereka itu adalah ahli sains. Berdasarkan penelusuran AFP, ya, klaim bahwa bulan terbelah itu dalam beberapa foto itu tidak tepat. Nah, tetapi ternyata dapat beberapa tahun kemudian ada yang membenarkan. Nah, ini ya. Sehingga begini, Bang. Kalau kita melacak secara ilmiah, sains itu kaitannya dengan indrawi, Bang. Kaitannya dengan indrawi. Sehingga bukan hanya terbelah bulan, Bang. Bahkan teori Big Bang pun dibenarkan oleh para ahli sains yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan tuh. Bahwa dulu bumi dan langit ini adalah satu, lalu kata Allah, fafataknahuma, lalu dipisahkan oleh Allah. Teori Big Bang. Bukan hanya bulan yang terbelah, langit dan bumi dulu satu dibelah oleh Allah, dibenarkan ternyata sekarang oleh para pakar sains. Namanya teori Big Bang. Nah, itu bukan kita yang membenarkan, tapi para pakar sains, Bang, yang dari barat. Apakah kemudian kita bahagia begitu? Enggak, biasa saja. Karena memang Allah kalau sudah ngomong iya, ya iya. Karena Allah sang pencipta langit dan bumi, maka dialah yang paling paham bagaimana ciptaannya. Ada, Bang, ilmiahnya, Bang. Gimana kalau begitu, Bang? Itu bukan ilmiah, Bang. Tadi kalau Abang berbicara tentang teori Big Bang tadi, dulu langit dan bumi itu dulu, Bang, sebelum ada penciptanya, itu menurut teori mereka. Belum ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi mereka dulu menemukan bahwa dulunya langit dan bumi ini dipisahkan kan seperti itu. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad ini, dia kan membelah bulan begitu loh. Bagaimana menjelaskan cara ilmiah? Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa yang Abang imani dan yang kami imani juga, bahkan orang Yahudi juga imani. Laut Merah itu bisa dibelah, dan itu dibelah bukan hanya berupa dipukul kemudian ada garisan seolah-olah terbelah, enggak. Orang bisa lewat dari situ loh. Kiri kanan itu seperti ada tembok air begitu, dan mereka nggak tenggelam begitu. Nanti mereka setelah orang-orang Israel lewat di seberang, baru disatukan kembali nih air ini, dan
orang-orang pasukan-pasukan yang mengejar mereka, maka mereka matilah tertutupi oleh air ini. Itu coba dijelaskan secara ilmiah. Jadi Bang, kesimpulannya, kalau berbicara keimanan, berbicara tentang keyakinan agama, ya memang nggak semua kita bisa jelaskan secara ilmiah. Coba sekali lagi saya kasih kesempatan sama Abang. Bagaimana menjelaskan bulan itu terbelah? Kalau Big Bang tadi Bang, ini kan dulu. Abang sendiri sudah mengatakan dulu. Itu sebelum ada makhluk hidup. Siapa yang bisa menjadi saksi kalau dulunya langit dan bumi terbelah dengan teori Big Bang ini? Dulu sebelum ada penciptaan itu, mungkin proses penciptaan langit dan bumi ya langit bumi terbelah dulu kemudian nanti dipersatukan kembali kan kira-kira seperti itu. Kemudian coba Abang jelaskan juga Laut Merah juga. Bagaimana ada dinding air kiri dan kanan sehingga orang bisa lewat menyeberang di Laut Merah ini, coba orang-orang Israel bisa lewat sehingga mereka bisa selamat. Tidak akan mungkin itu bisa terjelaskan secara ilmiah. Tapi siapa tahu Abang punya ilmu pengetahuan yang jauh luar biasa daripada pada umumnya manusia. Silakan Abang jelaskan. Oke, Anda mau menguji keilmiahan Islam. Anda bertemu orang yang tepat sekarang, Bang. Oke, gini Bang. Teori ilmiah itu ada 3 cara di dalam Islam, Bang. Ini dicatat, Bang ya, biar gak lupa ya. Anda bertemu orang yang tepat sekarang. Mau bicara ilmiah, sains, apapun sekarang akan saya jawab. Teori di dalam menemukan sebuah kebenaran di dalam Islam itu ada 3 cara, Bang. 1. Al-hawasus salimah dengan panca indera. Orang bisa tahu ini benar atau tidak bisa melalui panca indera, saudara. Dan panca indera ini biasanya yang dilakukan oleh para pakar sains. Sains itu berkisar kepada panca indera. Ini teori ilmiah pertama di dalam Islam. Ini nggak dimiliki oleh teman-teman Kristen, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Nah, secara panca indera, terbelahnya bulan, apakah ada yang membenarkan dari para pakar sains? Ada, Bang. Ada. Jadi penelitian sains, ada buku yang bernama Miracles of Quran and Sunnah. Di sana membenarkan tentang terbelahnya bulan yang pernah diceritakan dalam surah Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978 yang di sana banyak ada beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut. Itu bukan kata Islam, kata para pakarnya. Nah, kemudian cara yang kedua untuk menemukan sebuah kebenaran atau ilmiah kata Abang. Bagaimana diilmiahkan? Kata ilmiah yang kedua di dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara khabarus shadiq. Kabar yang pasti benar, Bang. Ingat, ini tidak dimiliki oleh teman-teman Kristen. Kabar yang pasti benar itu hanya ada dalam Islam. Karena kabar yang pasti benar itu melalui 2 cara, Bang. 1, khobarul mutawatir, kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat banyak, yang tidak mungkin mereka akan berbohong bersama, dan kredibilitas orang-orang ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, kabar yang pasti benar akan datang dari khobarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kabar dari seorang nabi yang dikuatkan oleh mukjizat seperti kasus Nabi Musa tadi. Nah, ilmiah yang ketiga metodenya di dalam Islam adalah dengan apa? Dengan al-aqlu, akal. Nah, apa yang saya sampaikan ini tertulis dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini. 3 metode ilmiah ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Misalnya, Abang tadi menyalahkan keterangan saya masalah Big Bang. Big Bang ini dulu maksudnya. Loh, yang saya emangnya saya mengatakan Big Bang itu teori barusan? Maksudnya itu kejadian Big Bang itu adalah kejadian barusan? Ya enggak lah. Memang dulu. Tapi bayangkan, di dalam Al-Quran sudah tertulis teori itu 1500 tahun yang lalu saat seluruh alat-alat sains belum lengkap, Bang. Belum ada handphone. Belum ada mikroskop, belum ada yang lain. Lalu ada penemuan-penemuan sains mengatakan bahwa langit dan bumi ini dulunya awalnya satu. Kemudian dipisahkan oleh ledakan yang sangat dahsyat, meteor. Ternyata
Ada pakar sains mengatakan ini sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan fafataknahuma, antara langit dan bumi Allah pisahkan keduanya, dulunya satu. Nah, teori-teori ini kemudian didalami oleh para pakar sains dan ternyata cocok dengan ayat Al-Quran yang saat itu Al-Quran turun, belum ada alat-alat yang selengkap zaman ini, Bang. Belum ada di zaman ini. Begitu loh. Kan keren Al-Quran itu. Nah, yang ketiga, cara metode ini dengan apa? Dengan akal. Bagaimana secara akal kejadian tersebut? Kabarnya dari siapa? Kalau kita mau pakai khabarus shadiq. Jadi bukan hanya, makanya kenapa saya di awal mengatakan kepada abang siapa penulis Kodeks Sinaiticus, tapi ternyata abang kan belum belajar. Dia tenggelam. Nah, sekarang muncul lagi, dia nggak dengar tadi itu. Iya. Jadi kenapa saya dari awal saya nanya siapa penulis Sinaiticus? Karena salah satu metode ilmiah dalam Islam itu adalah khabarus shadiq, Bang. Kabar yang pasti benar. Gitu loh. Misal, Bang, kita mendengarkan ada kabar malin kundang. Malin kundang ini dikutuk menjadi batu. Maka Islam tidak boleh langsung percaya. Islam itu harus meneliti dulu siapa pengabarnya. Sampai kepada fakta yang terjadi di lapangan. Siapa penemu pertamanya bahwa malin kundang dikutuk jadi batu. Harus seperti itu Islam, Bang. Itulah yang namanya metode ilmiah dalam Islam. Dan ini diakui oleh para pakarnya, Bang. Kalau abang nggak ngakui ya nggak apa-apa. Karena abang bukan pakar. Kita kalau mau berbicara kepakaran, Bang, Johann Wolff, ya. Johann Wolff itu orang yang cerdas, Bang. Dia diakui kecerdasannya dalam sains oleh Albert. Yang dia itu, sampai Albert ini mengatakan, Johann Wolff adalah orang tercerdas terakhir yang mati, yang telah mati. Apa kata Johann Wolff? Al-Quran ini datang dari keabadian. Mustahil. Al-Quran ini datang bukan dari keabadian. Dan Al-Quran ini akan selalu relevan di setiap abadnya. Orang Kristen secerdas Johann Wolff, ya, atau kita katakan Goethe, dia memuji Al-Quran. Kalau pakar memuji, saya senang, Bang. Tapi kalau hanya orang-orang yang nggak ngerti apa-apa yang mengatakan, yonda ya begini begitu, ya terserah. Tapi kalau para pakar yang mengatakan Al-Quran seperti itu, wah itu keren, Bang. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Ya, tolong dicatat ya, itu Al-Qamar bukan Al-Kamar ya, Bang. Bang Arul. Silakan, Bang Arul. Oke, ya. Jadi dari sekian panjang abang menjelaskan, minta maaf bang ya. Itu bukan penjelasan secara ilmiahnya bang. Jadi sama misalnya ya, contohnya kalau hujan, itu kan bisa dijelaskan secara teori ilmiah ya. Bagaimana titik-titik air naik sampai ke awan kan, kemudian nanti angin bertiup. Maka kan kira-kira seperti itu. Jadi penjelasannya itu jelas. Kemudian kalau saya pun mau bertanya sama abang, berarti kalau yang sesuatu ilmiah, hal itu kan pernah terjadi di dunia ini. Kalau memang pernah terjadi, berarti kan ada bukti sejarahnya. Coba abang tunjukkan dulu. Coba abang on cam, tunjukkan dulu bukti sejarah bahwa pernah kejadian. Kita bisa lihat bahwa memang bulan itu dia terbelah melalui bukti sejarah itu. Mungkin bukan gambar atau apapun itu, tetapi ada orang-orang loh, saksi-saksi mata yang memang menceritakan. Tetapi tulisan itu memang harus bisa divalidasi ya, kebenarannya. Bahwa memang betul mereka menjadi saksi bahwa di masa itu pernah bulan itu terbelah yang sesuai dengan penulisan daripada kitab suci abang, bahwa Nabi abang pernah membelah bulan. Seperti itu juga dengan tadi saya katakan Laut Merah. Ini semua kan hanya tertulis kan di dalam kitab suci. Contohnya seperti Laut Merah, saya ambil contoh karena di kitab saya juga itu tertulis. Itu kan bagian dari mukjizat. Makanya saya katakan tadi, mukjizat itu jangan kita mau kaitkan juga dengan, nggak bisa kita jelaskan secara teori ilmiah. Contohnya Laut Merah itu tadi, karena tidak akan ada yang bisa menjelaskan. Namanya juga mukjizat. Mukjizat itu kan perbuatan Allah di luar nalar manusia. Kalau sudah di luar nalar manusia, berarti kan itu nggak bisa akan kita jelaskan secara saintifik kan, atau secara ilmiah. Bagaimana kita mau menjelaskannya? Namanya juga melalui kekuasaan Allah. Seperti itu loh bang maksud saya. Kemudian tadi abang katakan Bang, teori. kita boleh menyamakan standar dulu nggak? Kayaknya nggak nyambung ngomongnya ini bang. Standar ilmiah itu apa definisinya menurut abang?
Standar ilmiah itu kan berarti kan ada landasan-landasan teori yang bisa diterima oleh akal manusia. Itu ada landasan-landasan teorinya. Hujan bisa terjadi, ya itu karena memang berarti di bumi itu ada air. Kemudian matahari menyerapnya, naik ke awan, kan seperti itu. Standar daripada landasan teori Di secara mana itu? akal sehat manusia. Abang mendefinisikan seperti itu rujukannya dari apa, Bang? Ya dari teori-teori yang sudah diterima oleh manusia lah, Bang. Enggak, sebutkan nama bukunya kayak saya tadi, Bang. Saya kan selalu menyebutkan nama buku tuh Masalah Bulan Terbelah. Saya menyebutkan nama bukunya Buku apa? Miracles Buku of buku buku Al-Quran apa and tadi Abang Sunnah. bilang? Buku apa? Makanya Abang bilang coba Abang on cam di sini. Kebetulan saya lagi nyetir, saya lagi di perjalanan. Coba Abang on cam supaya saya lihat buku mana yang menjelaskan. Nggak bisa on cam. Ustadz Wapi juga lagi bawa pesawat, Bang. Dia jadi pilot kan. Nggak Makanya bisa. saya kan bilang tulis, Bang, dari awal, Bang. Saya kan Untuk berkali-kali apa? bilang dari Untuk awal. apa saya tulis? Karena menurut nalar saya, Laut Merah terbelah, kemudian ada yang membelah Apa saya bulan. tulis katanya? Itu di luar akal manusia. Buat apa saya tulis? Apa pentingnya buat saya coba? Saya mau ajarkan nanti ke orang begitu. Sementara itu di luar daripada akal manusia, akal sehat. Makanya ginilah, Bang, definisi ilmiah yang Abang sebutkan itu Abang rujukannya di mana? Ada landasan-landasan teorinya, Bang. Iya, Yang saya bisa- minta bukunya. Anda berdasarkan pendapat dari profesor siapa definisi seperti itu? Kok minta buku, dan ahli itu kan memang bisa diterima manusia. Namanya juga kalau namanya ilmiah, berarti itu kan bisa dijelaskan. Kemudian orang bisa menerima itu. Ilmu pengetahuan bisa menerima akan ahli itu. Kan itu ilmiah, Bang. Ya, itulah perbedaan kita, Bang. Saya dari tadi nyebutin. Oke, bedanya apa, Bang? Coba, bedanya apa dengan pemahaman ilmiah menurut Abang? Abang tadi sudah berkata mujizat loh, Bang. Abang tadi berkata dengan menjelaskan itu mujizat loh. Makanya saya bilang kalau mujizat berarti itu Bukan. Ini gara-gara bisa gak ditulis dipakai ini. dengan Ini ngawur, kan? teori manusia, nalar manusia, Bang. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Karena gak Kok nggak ditulis nyambung? gitu loh. Coba Abang jelaskan dulu. Ilmiah itu menurut pandangan Abang apa? Silakan. Kan dari tadi saya menjelaskan sudah, Bang, panjang banget sama referensinya saya kasih tahu, Bang. Aduh. Abang belum menjelaskan pengertian ilmiah menurut Abang. Apa coba? Sudah tadi, Bang. Sudah tadi Anda nggak denger. Oh, coba. Oke, sekali lagi. Oke, kalau gitu saya Ada minta tiga tolong. di Islam, ada tiga yang Anda tidak dengar tadi. Mana sih? Ini Bang, gini Bang, aja sekarang puasa, Bang. itu udah dijelasin dari tadi panjang kali lebar kali tinggi. Balik tanya aja Ustadz Wapi sekarang ke Bang Arul gantian. Ya sudah, gini, Bang, ya. Dia nggak bakalan nerima. Oke, kalau gitu sekarang gantian lah, gantian. Saya yang bertanya. Loh, Loh, Tadi kan bukan Anda Anda yang yang bertanya dari tadi. Sekarang Ustadz Wapi yang bertanya gimana sih? Bukan gantian kalau gitu mah Anda ngeborong pertanyaan. Tadi Abang sudah, Bang, coba Abang pikir-pikir dari awal Abang berbicara tentang kodeks, kemudian Abang berbicara tentang urutan kitab mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Abang berbicara juga tentang hal-hal. kan sama. Abang juga sudah bertanya banyak dari Saya tadi. Bang menanggapi pertanyaan saya itu menanggapi. Udah, sekarang Abang mulai belum dari nol mengatakan. lagi aja kalau gitu saya tengah nih. Saya belum Silakan ada- sekarang Ustadz Wapi bertanya, nanti gantian. Silakan Tad. Dari Aduh. tadi Abang yang bertanya. Takut dia Saya kan ditanya. mengambil contoh ketika Abang menolak pernyataan saya. Jadi contohnya seperti Nabi Abang membelah bulan. Saya mengambil contoh sesuai dengan narasi Abang tadi. Itu Rul, pertanyaan Anda tadi sudah dijawab sama Ustadz Wafi. Tentang Iya, bukan kan sudah saya menanggapi. jawab Bulan panjang lebar. sekarang. Makanya dari awal-awal saya sudah mewanti-wanti biar apa yang saya jelaskan nggak ditanya lagi gitu loh. Lanjut, Ustaz. Dan ternyata Tanya dia aja. dalam keadaan nyetir di jalan, pantes saya nerangkan ini banyak-banyak. baru. Tidak, ini tadi saya di rumah. Ini saya baru saja mau antar anak saya ada kegiatan. Ya sudahlah, nyetir aja dulu, Bang, nanti tabrakan nanti. Tidak apa-apa, Bang. Enggak. Saya nanya dulu boleh. Loh, tadi saya panjang lebar jelasin, Abang. Oke, silakan Abang bertanya, nanti saya bertanya kembali. Tapi Silakan. percuma, Bang. Saya mau nanya abangnya gak ada data. Kok nggak ada data? Abang belum bertanya kan? Loh, tadi saya nanya kodek, abang bilang belum belajar.
Saya nanya siapa pengurutan apa di dalam surat-surat Bible, Anda bilang belum belajar. Kan susah, saya mau ngomong Pengurutan, apa? begini Bang, kalau masalah pengurutan itu tadi terkait dengan Injil, saya sudah jawab, Matius, Markus, Lukas. Nggak ada masalah juga kok, nggak ada masalah mau Markus, Lukas. Cuma yang menyusunnya itu dia mulai dari Matius, terus masalahnya apa? Ada hal yang bertentangan kalau seandainya ada permasalahan rupanya, atau ada Itu yang bukan bertentangan jawaban, ketika Matius Bang. duluan. Kan itu jawaban saya. Ya memang itu Itu memang bukan jawaban. bukan jawaban. Jawaban itu begini, Bang. Saya nanya nih, siapa yang mengurutkan antara Matius, Markus, Lukas itu? Maka Abang jawab, yang mengurutkan adalah bapak-bapak gereja pada tahun segini. Nah, itu jawaban namanya. Kalau apa masalahnya? Itu bukan jawaban. Aduh, biarlah lanjut yang lain dulu, teman-teman. Saya mau ngantarkan anak sekolah.